Nah, Victorious Devotion pagi ini kembali datang bersama dengan saudara. Pagi ini di pagi yang anugerahnya begitu dahsyat ya, kita bangun kembali. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu dahsyat, dan Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Dari hari ke hari, buktinya apa ya? Kita masih hidup. Dan itu nyata dalam hidup kita, ke anugerahnya, kemurahannya. Ya kekasih Tuhan, dimanapun kau berada, mari pagi ini kita awali hari kita bersama dengan Tuhan. Dengan satu kerinduan untuk semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita di dunia terus berjalan dan dekat dengan Tuhan, satu kali kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, itu janjinya. Ya, mari kita angkat pujian, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes, mari katakan dengan iman. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, oleh perkataan mulut, oleh pernyataan iman kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, Yesus Tuhan, iblis telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan, sengat maut dipatahkan oleh kuasa darahnya. Dengan penuh keberanian kami hampiri tatamu, ya Abah. Tata kasih karunia, tata kemuliaan-Mu, kami datang menyembah, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, dosa kami diampuni.
kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Dan oleh darah anak domba Allah, mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari ini pun kami percaya, kami mengalami lagi kemenangan yang bersama dengan Tuhan. Karena kuasa darah anak domba itu nyata dalam setiap hidup kami orang percaya. Dalam nama Yesus, kita membaca firman dan merenungkannya. Haleluya, amin. Haleluya, hari yang penuh dengan kemenangan hari ini kekasih Tuhan. Ya, bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan karena kata kita pintar, punya strategi, punya punya sesuatu yang lebih dari yang lain, enggak. Tapi semuanya karena kemurahan Tuhan dan kuasa darah anak domba yang luar biasa. Khususnya kita menang atas dosa dan semua siasat musuh iblis. Amin. Hari ini saya mau bicara sharing tentang maksud kedatangan Kristus kali yang kedua. Ya, kalau kali yang pertama kedatangan Kristus itu jelas, yaitu dia datang untuk menebus orang yang percaya kepadanya. Semua umat manusia sebetulnya dia mati buat semua kita manusia. Dan yang menerimanya adalah mereka yang percaya akan karya penebusannya. Ketika dia mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk menebus dan menyucikan kita. Itu maksud yang pertama, kedatangannya ya. Itu yang pertama untuk menebus umatnya, membebaskan umatnya dari dosa. Tetapi kali yang kedua, Kristus datang bukan lagi yang pernah saya sampaikan waktu yang lalu, bukan lagi sebagai bayi, bukan lagi sebagai orang yang menjadi anak manusia yang tidak berdaya, lahir seakan di kandang domba yang sederhana. Tidak, tapi dia datang yang saya sampaikan yang lalu di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Dan dia datang dengan maksud untuk memerintah. Dia datang akan memerintah, dia datang sebagai raja. Dia sebagai raja, raja itu merupakan simbol dari pemerintahan, dari kepala kerajaan yang memerintah, yang berkuasa, yang berdaulat, yang berotoritas penuh atas segalanya, baik bumi maupun sorga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya Yesaya menubuatkan demikian. Yesaya 24 ayat 23. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Dia akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem, dan dia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Yesaya dipakai Tuhan untuk menubuatkan tentang hari yang akan kita alami bersama, yaitu ketika dia datang dan memerintah, datang sebagai raja. Daniel juga demikian. Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Wow. Kembali Daniel juga dipakai Tuhan dalam satu penglihatan yang dipercayakan kepadanya. Anak manusia itu datang di awan-awan, dan kembali dengan jelas di sini kita lihat maksud kedatangannya kali ini adalah dia datang sebagai raja. Sebagai raja segala raja, raja di raja. Ya, dan kerajaannya itu adalah kerajaan yang kekal, yang tidak akan pernah lenyap, yang tidak akan pernah musnah. Kerajaan Allah sendiri, pemerintahan Allah tadi, makanya kita nyanyikan, dan pemerintahan Allah kita itu akan terjadi. Ya, mungkin kalau kita sekarang seakan orang percaya ditindas, orang benar, orang yang mengikut Kristus, gereja Tuhan seakan ya tidak berdaya dalam tanda kutip ya, dengan kekuasaan dunia. Tapi kuatkan dan teguhkan hati kita, saudara kekasih Tuhan. Akan tiba waktunya kita akan bersama-sama dengan Dia memerintah.
Dia datang sebagai raja memerintah dan kita pun diajak untuk memerintah bersama dengan dia. Sebelum masa pemerintahan kekal nanti dalam kerajaan sorga. Tapi sebelumnya itu juga di bumi kita akan memerintah bersama Yesus. Wahyu 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang ke-6, Wahyu 20, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, bersama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Di mana? Di bumi. Akan datang kita memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Kerajaan 1000 tahun damai. Iblis waktu itu diikat dengan semua pengikutnya, dimasukkan ke dalam satu lubang yang sangat dalam, dirantai dan dimasukkan ke sana 1000 tahun. Dan setelah itu baru dilepaskan kembali dan terjadi peperangan yang akhir. Ya, nantilah kita akan bicara itu tentang akhir zaman, ya, peta zaman, dan akhirnya ujungnya mereka dikalahkan kembali dan penghakiman tata putih, baru kemudian sorga dan neraka selama-lamanya. Dan pada waktu itulah selama-lamanya dia benar-benar akan memerintah selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya, dan dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah yang jadi kita nantikan, ya, terus kita nantikan kedatangan Kristus. Dan kali yang kedua dia datang sebagai raja yang penuh kemuliaan dan kekuasaan untuk memerintah selama-lamanya. Kasih Tuhan, mari kita berdoa untuk kita terus kuat, ya, menghadapi apapun juga sampai waktu kedatangannya tiba buat kita. Amin. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kembali kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu tentang maksud kedatangan-Mu kali yang kedua, Tuhan Yesus. Segala sesuatu telah Kau tuliskan dengan begitu jelas. Cara kedatangan-Mu, maksud kedatangan-Mu, tanda-tanda kedatangan-Mu. Begitu luar biasa firman-Mu itu hidup. Dan Engkau telah menyatakannya dengan luar biasa bagi kami orang yang percaya. Sehingga bagi kami sungguh diajar dan bisa mengerti dan bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Tolong kami Tuhan, orang percaya, jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk waktu-waktu ini kami terus boleh mempersiapkan diri, untuk kami boleh terus hidup dalam kekudusan, hidup mentaati kebenaran firman Tuhan, sehingga satu kali pun kami akan bersama dengan Kristus memerintah atas segalanya. Terima kasih Bapa di sorga untuk janji kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Sepanjang hari ini kami akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Menjalani semua aktivitas kami. Tuhan sertai Tuhan. Tuhan tolong kami dalam sepanjang hari ini dan ke depan. Sehingga apapun yang kami hadapi di waktu-waktu ini, kami percaya ada kemenangan, ada kuasa Tuhan yang menjadi pertolongan kami yang ajaib. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh orang percaya, berkati seluruh jemaat Tuhan. Dari pagi sampai malam nanti hidup kami di tangan-Mu. Dan kami mengalami hari yang terbaik bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kekasih Tuhan. Kita sungguh sekali lagi keep on fire. Tetap semangat, tetap dalam menanti-nantikan janji-janji Tuhan semuanya yang akan terus semakin nyata nih. Penggenapannya, kedatangan Tuhan itu nyata, ya, sampai kita berjumpa di awan-awan permai. Haleluya, Tuhan menyertai setiap kita dan memberkati kita. Haleluya, salam kemenangan.